Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najima Ramadiani Sidi dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menjelaskan materi tentang sosialisasi. Nah, apa aja sih sosialisasi itu? Mari kita lihat bersama-sama. Pengertian sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses belajar dan mengajar individu untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga individu dapat diterima oleh masyarakatnya dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat tersebut. Dalam masyarakat, sosialisasi terjadi setiap hari, mulai dari rumah di mana keluarga melakukan sosialisasi, hingga dalam tataran negara. Pemerintah juga selalu melakukan sosialisasi kepada rakyatnya. Sosialisasi penting untuk dilakukan agar keteraturan tercipta dalam masyarakat. Dalam arti sempit, sosialisasi merupakan proses memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan dan relasinya. Sosialisasi ditentukan oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu tersebut berada. Selain itu, sosialisasi juga ditentukan dari interaksi, pengalaman-pengalaman, serta kepribadiannya. Dengan sosialisasi, manusia sebagai makhluk biologis menjadi manusia yang berbudaya, cakap menjalankan fungsinya dengan tepat sebagai individu dan sebagai anggota kelompok atau masyarakat. Sosialisasi dapat disebut juga sebagai proses pembentukan dan pengembangan diri atau self-personality. Sosialisasi menurut para ahli. Menurut McLever, sosialisasi adalah proses mempelajari norma, nilai, peran, dan semua persyaratan lainnya yang diperlukan untuk memungkinkan berpartisipasi yang efektif dalam kehidupan sosial. Menurut Paul B. Hurton, sosialisasi adalah suatu proses di mana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya, sehingga akan membentuk kepribadiannya. Menurut Peter L. Berger, sosialisasi sebagai proses melalui mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota yang berpartisipasi dalam masyarakat. Dalam bersosialisasi, manusia melalui beberapa proses, yaitu yang pertama ada internalisasi nilai-nilai. Proses penanaman nilai dan norma sosial ke dalam diri seseorang yang berlangsung sejak lahir hingga meninggal. Yang kedua, enkulturasi. Proses pengembangan dari nilai-nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri seseorang dan diimplementasikan dalam perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir ada pendewasaan diri. Proses berlangsungnya internalisasi dan enkulturasi secara bersamaan dan terus-menerus, hingga membentuk suatu kepribadian. Bentuk-bentuk sosialisasi. Peter L. Berger dan Luckman mendefinisikan bentuk-bentuk sosialisasi dalam dua jenis, yaitu yang pertama ada sosialisasi primer. Sosialisasi primer sebagai sosialisasi pertama yang dijalani oleh individu semasa kecil dengan belajar menjadi anggota masyarakat. Contohnya seperti tata aturan dalam keluarga sesuai dengan perannya masing-masing. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Proses individu memasuki lingkungan baru yang memperkenalkan individu ke dalam kelompok atau masyarakat. Bentuknya ada desosialisasi dan resosialisasi. Nah, apa sih desosialisasi dan resosialisasi itu? Jadi, desosialisasi yaitu seseorang akan mengalami pergantian karakter dari karakter lama menuju karakter baru. Contohnya seperti napi. Begitu napi sudah keluar dari penjara, dia bukanlah lagi seorang napi, melainkan hanya masyarakat biasa. Dan yang kedua,
resosialisasi, yaitu seseorang akan mendapatkan suatu karakter sikap yang baru. Contohnya seperti siswa SMP yang tadinya sifatnya sedikit kanak-kanakan, begitu masuk SMA, sifatnya akan berubah menjadi sedikit lebih dewasa dan mulai menyukai lawan jenis. Berdasarkan analisis dari Goffman, kedua proses tersebut dapat berlangsung dalam suatu institusi atau lembaga secara total, misalnya lingkungan hunian dan lingkungan tempat kerja. Sehingga dalam kedua institusi tersebut, sejumlah individu akan merasakan pada situasi yang tidak dibeda-bedakan dan akan terpisah dari masyarakat luas pada jangka waktu. Pola sosialisasi. Terdapat dua pola sosialisasi. Yang pertama ada sosialisasi represif, merupakan bentuk sosialisasi yang memberikan reward atau hadiah dan punishment atau hukuman. Biasanya bentuk ini bersifat satu arah. Contohnya, suatu universitas memberikan aturan tentang berpakaian. Apabila sesuai aturan, maka akan diberikan poin sikap tambahan. Namun apabila dilanggar, maka poin sikap akan dikurangi. Dan yang kedua ada sosialisasi partisipatoris, merupakan bentuk sosial dengan memberikan imbalan dan penekanan hanya secara simbolik. Biasanya bentuk ini bersifat dua arah. Contohnya seperti, seorang anak yang berbuat kesalahan tidak diberi hukuman, namun hanya dinasehati dan diberikan peringatan saja. Fungsi sosialisasi. Terdapat dua fungsi utama dalam sosialisasi, yaitu yang pertama ada fungsi bagi individu. Bertujuan agar individu dapat mengenal, mengakui, dan menyesuaikan diri dengan nilai-nilai, norma-norma, dan struktur masyarakat yang ada di dalam masyarakat. Dengan hal tersebut, seorang individu bisa menjadi masyarakat yang baik, di mana masyarakat baik adalah warga yang memenuhi harapan umum warga masyarakat lainnya. Yang kedua yaitu fungsi untuk masyarakat sendiri, bertujuan menjaga keteraturan hidup dalam bermasyarakat atas keragaman pola, tingkah laku berdasarkan nilai dan norma yang diajarkan, serta menjaga integrasi kelompok dalam masyarakat, sehingga nilai dan norma terpelihara dari generasi ke generasi dalam masyarakat tersebut. Tahap-tahap sosialisasi. Terdapat dua ahli yang membagikan pemikirannya tentang tahap-tahap sosialisasi, yaitu yang pertama ada pemikiran George Herbert Mead, merupakan teori proses pengambilan peran atau role taking. Menurut George Herbert Mead, bermain merupakan tahap yang penting bagi perkembangan diri. Anak-anak biasanya belajar menempatkan dirinya di tempat orang lain, untuk memahami bagaimana perasaan orang lain, berperasaan, berpikir, dan untuk mengantisipasi bagaimana orang tersebut bertindak. Menurut George Herbert Mead, terdapat 4 tahap dalam pengembangan diri, yaitu yang pertama ada tahap persiapan atau preparatory stage. Tahap ini dialami sejak manusia dilahirkan saat seorang anak mempersiapkan diri untuk mengenal dunia sosialnya, termasuk untuk memperoleh pemahaman tentang diri. Pada tahap ini juga, anak-anak mulai melakukan kegiatan meniru meski tidak sempurna, seperti seorang bayi atau balita yang meniru gerakan mengunyah, menggigit, atau memanggil ibunya dengan sebutan mama yang diajarkan oleh ibunya. Yang kedua ada tahap meniru atau play stage. Proses anak meniru orang-orang di sekitarnya tanpa tahu arti dari peran yang ditiru. Biasanya seorang anak akan meniru orang yang paling banyak berinteraksi dengannya seperti keluarga. Orang-orang yang menjadi target interaksi pada tahap awal sosial disebut significant others. Contohnya seperti, seorang anak, baik laki-laki atau perempuan, ditugaskan membantu ibu dan ayahnya membersihkan rumah dan sebagainya. Pada tahap ini akan dikenalkan dengan nilai dan norma yang ada di rumah.
Dan yang ketiga ada tahap siap bertindak atau game stage. Seorang anak telah mengetahui peran yang harus dijalaninya dan mengetahui peran orang lain dengan siapa ia berinteraksi. Pada tahap ini, seseorang telah dapat mengambil arti peran orang lain. Contohnya seperti seorang anak yang menjadi kiper di sebuah pertandingan bola. Setelah mengikuti pertandingan bola tersebut, ia pun mengetahui peran-peran yang dijalankan oleh masing-masing pemain lain, seperti pemain bertahan, gelandangan, pemain penyerang, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada tahap menerima norma kolektif atau generalized stage. Seorang anak telah dianggap dewasa dan mampu beradaptasi dengan berbagai macam pola pikiran pada lingkungannya dan sudah menempatkan dirinya pada posisi masyarakat luas. Contohnya seperti, anak yang ikut dalam kegiatan Karang Taruna akan berperan sesuai dengan status keanggotaan. Ia dapat berperan sebagai ketua, sekretaris, bendahara, atau anggota. Peran seorang ketua tentu berbeda dengan peran anggota lainnya. Tetapi dalam lingkup organisasi yang lebih luas, peran ketua pada dasarnya sama saja. Oleh karena itu, ia mampu menjalankan peran orang lain. Yang kedua, ada pemikiran Charles Horton Cooley, yaitu teori Looking Glass Self. Menurut Charles Horton Cooley, konsep diri seseorang berkembang karena seringnya berinteraksi dengan orang lain. Diri yang berkembang melalui interaksi dengan orang lain ini diberi nama Looking Glass Self atau introspeksi diri. Pemikiran tersebut dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama ada kita membayangkan diri kita di pandangan orang lain. Dengan adanya anggapan bahwa sang anak merasa dirinya sebagai anak yang paling hebat dan yang paling pintar, karena sang anak memiliki prestasi di kelas dan selalu menang di berbagai lomba. Yang kedua ada, kita membayangkan penilaian orang lain terhadap kita. Dengan pandangan bahwa si anak adalah anak yang hebat, sang anak membayangkan penilaian orang lain terhadapnya. Ia merasa orang lain selalu memuji dia, selalu percaya pada tindakannya. Perasaan ini muncul dari perlakuan orang terhadap dirinya. Dan yang terakhir ada bagaimana perasaan kita akibat dari penilaian tersebut. Seseorang memiliki perasaan terhadap apa yang dirasakannya sebagai penilaian orang lain terhadapnya. Dengan adanya penilaian bahwa sang anak adalah anak yang hebat, timbul perasaan bangga dan penuh percaya diri. Jean Piaget dan perkembangan penalaran. Jean Piaget membagi 4 tahap dalam perkembangan penalaran. Yang pertama ada tahap sensori motor untuk usia 2 tahun ke bawah. Pada tahap ini, pemahaman anak terbatas pada kontak langsung dengan lingkungan di sekitarnya. Misalnya menghisap, menjilat, menyentuh, mendengar, melihat, dan lain-lain. Yang kedua ada tahap praoperasional untuk usia 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mengembangkan kemampuannya untuk menggunakan simbol. Yang ketiga ada tahap operasional konkret. Untuk usia 7-12 tahun. Pada tahap ini, kemampuan menalar anak meningkat, namun kemampuan tersebut tetap konkret. Dan yang terakhir ada tahap operasional formal untuk usia 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, anak sudah mampu membicarakan konsep dan menarik kesimpulan, menggunakan aturan untuk memecahkan masalah. Dan materi terakhir untuk kesempatan kali ini adalah agen sosialisasi. Agar sosialisasi dapat berjalan dengan lancar, maka dibutuhkanlah penyelenggara atau agen sosialisasi. Ada 4 agen sosialisasi utama, yaitu yang pertama ada keluarga. Keluarga merupakan media sosialisasi yang pertama dan utama, yang sering dikenal dengan istilah media sosialisasi primer.
Melalui keluarga, anak mengenal dunianya dan pola pergaulan sehari-hari. Agen sosialisasi keluarga meliputi ayah, ibu, saudara kandung, saudara angkat yang belum menikah, yang tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah. Dan yang kedua ada teman sepergaulan atau sepermainan. Pada awalnya, teman sepergaulan dimaksudkan sebagai kelompok rekreatif, namun dapat memberi pengaruh proses sosialisasi setelah keluarga. Puncak pengaruhnya pada masa remaja, kelompok bermain lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian seorang individu. Perbedaan pada keluarga melibatkan hubungan tidak sederajat, seperti perbedaan usia, pengalaman, dan peran. Yang ketiga ada sekolah. Mempersiapkan individu untuk peran-peran baru di masa mendatang manakala ia tidak lagi tergantung pada orang tuanya, yaitu dengan mengajarkan hal-hal yang baru, yang tidak diajarkan di dalam keluarga maupun kelompok sepermainan, seperti pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai, yang bertujuan untuk mempengaruhi perkembangan intelektual anak. Dan yang terakhir ada media massa. Yang termasuk pada kelompok ini adalah media cetak seperti koran, tabloid, surat kabar, dan lainnya. Dan untuk media elektronik seperti televisi, internet, radio, video, film, dan lainnya. Besarnya pengaruh media sangat tergantung pada frekuensi dan kualitas pesan yang disampaikan oleh media tersebut. Misalnya pada penayangan acara televisi yang bernuansa balas dendam, dapat menyebabkan perilaku menyimpang pada anak yang belum cukup umur. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.